Halo semua, perkenalkan nama saya David Liang. Saya berprofesi sebagai seorang project manager di salah satu perusahaan properti ternama di Batam. Saya bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Pesan saya untuk sekolah dan guru-guru, saya selalu dan sukses selalu. Terima kasih, bye. Hai everyone, aku Putri Angelika. Saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang medical device sebagai talent acquisition. Aku bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 97 sampai 2007. Jaya selalu Kalam Kudus Batam, God bless you. Halo semua, nama saya Bobit Ricardo Sihite. Saya saat ini sedang bekerja sebagai property agent di salah satu properti Jakarta Pusat. Saya bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 97 sampai tahun 2007. Pesan saya buat ibu guru, bapak guru, dan adik-adik semuanya selalu sehat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Hai, saya Cik Jessica, berprofesi sebagai presenter dan seorang ibu rumah tangga. Saya bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 2005 sampai 2010. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua guru-guru di Kalam Kudus atas semangatnya, dan harapan saya semoga semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Hai, saya Ezra Silalahi. Saya bersekolah di Kalam Kudus tahun 97 sampai 2007. Saat ini saya bekerja di konsultan supervisi LRT Jabodebek. Pesan saya buat adik-adik untuk tetap semangat bersekolah meskipun di tengah pandemi, dan berterima kasih untuk para guru yang telah berjuang demi generasi masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Jessica Resena Simanjuntak. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan oil and gas swasta yang ada di Kota Batam. Saya sekolah di Kalam Kudus sejak tahun 1998 sampai 2007. Pesan saya buat guru dan murid di Kalam Kudus, tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan, dan semoga Kalam Kudus tetap jaya dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, nama saya Sierla. Profesi saya adalah seorang pelatih penanganan berat badan di salah sebuah perusahaan internasional. Saya bersekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus sejak tahun 2000 hingga tahun 2007. Pesan dari saya untuk sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian adalah sukses terus dan sehat selalu. Thank you all. Bye-bye.
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Citra Huta Barat. Saya sekolah di SD Kristen Kalam Kudus dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Sekarang saya bekerja sebagai PNS di salah satu kementerian di Jakarta. Pesan saya untuk Bapak Ibu dan sekolah itu, terima kasih Pak Bu buat ilmunya, sehat selalu dan berkah selalu, dan sukses selalu buat SD Kristen Kalam Kudus. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stantotan, saya atlet sepak bola Indonesia. Saya bersekolah di Kalam Kudus sejak tahun 99 sampai 2007. Harapan dan pesan saya untuk guru dan sekolah Kalam Kudus, semoga guru-guru semangat terus, pantang menyerah, dan sekolah Kalam Kudus maju terus. Halo, saya Vela, saya di SD Kalam Kudus dari tahun 1998 sampai 2004. Saat ini saya berprofesi sebagai data analis. Pesan-pesan buat kalian, tetap semangat, just do the best you can do it, and the rest give to God. Thank you. Hai semua, aku Syaran Laroya Asi. Aku berprofesi sebagai pengusaha di Jakarta. Aku sekolah di Kalam Kudus tahun 99 sampai 2007. Pesanku untuk adik-adik di Kalam Kudus, yuk gali terus bakatnya kamu karena pasti akan berguna untuk masa depan. Terima kasih untuk para guru, sehat dan sukses selalu. God bless you. Halo, saya Jovini. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum. Saya bersekolah di SD Kalam Kudus Batam dari tahun 98. SD kelas 1 sampai kelas 6. Pesan untuk ibu dan bapak guru, semoga sehat selalu untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Semoga bisa terus menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Semuanya, perkenalkan, saya Dr. Melisa Farida Janti Panjaitan. Saya lulusan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Saat ini saya menjadi dokter aparatur sipil negara dan juga dokter estetika. Buat guru-guru Kalam Kudus, semangat dan sehat selalu ya. Halo semuanya, saya Keisha, Hepsi Bapak Saribu, alumni tahun 97 di Kalam Kudus. Nah, sekarang saya berbasis di Semarang bersama dengan suami dan anak. Hai. I'm a full-time mom / full-time entrepreneur, No Brand Semarang. Dan pesan saya untuk adik-adik yang sekarang bersekolah di Kalam Kudus, yaitu lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah enjoy as much as you can. Karena fun fact, I dream a lot of going back to school. That's lame. Anyway, okay, Tuhan berkati.
kepada siswa dan orang tua SD Kristen Kalam Kudus 1 Batam dalam acara pelepasan lulusan tahun 2021. Tema pelepasan kita tahun ini adalah Reach Higher, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 31b. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Untuk membuka rangkaian acara pelepasan kita hari ini, mari kita bersukacita dalam pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Guru yang saya kasih dalam Kristus Tuhan kita, para orang tua wali murid serta siswa-siswi kelas 6 yang juga saya kasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan, walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita tetap menikmati kasih Allah yang tanpa akhir dalam kehidupan kita semua. Secara khusus buat anak-anak kita yang hari ini kita lepaskan dari kelas 6 menuju pada level yang berikutnya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan kami semua di tengah-tengah pergumulan
pandemi COVID-19, kami bisa menjalaninya hidup dengan pertolongan Tuhan. Dan secara khusus bagi anak-anak kami yang boleh menyelesaikan pendidikan mereka di kelas 6 untuk menuju pada level yang berikutnya. Tuhan, saat ini dalam acara pelepasan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu, hidup di dalamnya, dan menjadi dasar untuk anak-anak kami ketika mereka melangkah menjalani hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, tema pelepasan kelas 6 hari ini adalah Reach Higher. Artinya mencapai lebih tinggi. Ketika saya memikirkan tema ini, saya membuat satu rumusan kalimat, yaitu seperti ini. Hidup yang kita jalani bukanlah sekedar mencapai pencapaian-pencapaian, tetapi dalam mencapai pencapaian tersebut, apakah hidup kita berguna bagi Allah dan sesama? Tema kita pada hari ini didasari pada firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, anak-anakku sekalian, ayat ini ditulis oleh Yesaya dalam sebuah peristiwa ketika Yesaya dan bangsa Israel menghadapi hari-hari yang berat sebagai bangsa. Mengapa mereka dijajah oleh bangsa Babel yang membuat mereka sangat menderita? Ternyata penjajahan yang dialami oleh mereka mengakibatkan banyak orang di bangsa Israel itu kemudian mencari pertolongan di luar Allah Israel. Mereka pergi kepada berhala-berhala, mereka pergi kepada dukun-dukun dan orang pintar. Sehingga Nabi Yesaya harus mengingatkan mereka kembali. Apa yang diingatkan Nabi Yesaya, anak-anakku? Nabi Yesaya berkata demikian. Memang kita ini sedang dijajah. Memang kita ini menderita. Kita mengalami kesulitan. Coba lihat tembok-tembok pelindung kita dihancurkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu jangan sampai kita kehilangan iman. Maka Yesaya berkata begini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi Yesaya ini hebat sekali. Mengapa? Karena dalam keadaan dan situasi yang tidak baik, situasi yang sulit, menderita, dia tetap ingat ada tempat berteduh, ada tempat berlindung. Tempat perlindungan yang pasti yaitu siapa? Tuhan. Maka Yesaya berkata, nantikanlah Tuhan. Nah, anak-anakku, sebenarnya apa sih arti kata waktu Yesaya berkata menantikan Tuhan? Nantikan Tuhan. Anak-anakku, kata menantikan Tuhan itu artinya begini. Berharap dalam kesetiaan. Coba katakan sama-sama Bapak. Berharap dalam kesetiaan. Apa artinya berharap dalam kesetiaan? Nah, begini anak-anakku, Bapak jelaskan. Anak-anak pernah ke pantai? Pasti dong pernah ya. Pernah melihat sampan atau perahu di pinggir pantai? Tentu pernah ya. Ada ombaknya bukan? Yang bisa menghantam sampan itu sehingga, atau perahu itu sehingga sampannya bergoyang ya, perahunya bergoyang-goyang. Tetapi sampan atau perahunya itu tetap di tempat, tidak pergi jauh, tidak terseret ombak. Mengapa? Mengapa? Ayo. Karena ada tali yang terikat pada kayu
atau patok yang kuat. Nah, inilah artinya kata menanti-nantikan Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya pada Allah, dia harus menaruh atau dia harus mengikat diri pada tempat yang kuat. Siapa tempat yang kuat kita? Yaitu Allah. Maka Yesaya berkata, orang yang berharap dalam kesetiaan, dia akan mengikat dirinya pada Allah karena Allah itu tempat yang kuat sehingga dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kemudian ayat itu melanjutkan, kekuatan yang baru seperti apa? Burung Raja Wali. Nah, luar biasa. Pernah lihat burung Raja Wali? Pernah, Pak Marto pernah ke Jakarta, ada Taman Mini Indonesia Indah, di sana ada burung Raja Wali di taman burung. Besar, gagah. Nah, dikatakan orang yang berharap dalam kesetiaan, yang mengikat dirinya pada Allah, dia akan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, anak-anakku. Nah, ini Raja Wali ini burung yang sangat hebat. Ketika dia terbang dalam badai sekalipun, dia tidak gentar. Dia tidak takut. Karena apa? Dikatakan tadi dia mendapatkan kekuatan baru, dia naik lebih tinggi. Ketika sampai di tempat yang tinggi, kemudian dia melebarkan sayapnya dengan tenang, dia terbang. Untuk apa? Untuk dia melihat ke bawah. Melihat apa? Ada makanan tidak di bawah sana. Melihat sasaran-sasarannya. Nah, aku sekalian, ini yang dikatakan Yesaya. Jika anak-anakku berharap dalam kesetiaan, mengikat diri kepada Tuhan walaupun tantangan begitu besar, nanti ketika engkau beranjak dewasa, banyak pergumulan, banyak tantangan untuk mencapai cita-cita, tetapi engkau akan terbang tinggi, diberikan kekuatan oleh Allah. Supaya apa? Supaya engkau bisa melihat ada sasaran-sasaran yang baik yang Tuhan inginkan engkau capai. Nah, yang kedua dikatakan apa? Raja Walinya waktu mencapai sasaran-sasaran itu, dia akan terus terbang, dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Dia akan berjalan dan tidak jadi lelah. Artinya apa? Ketika dia berusaha mencapai cita-citanya yang tinggi, setiap orang percaya yang berharap dalam kesetiaan kepada Allah mencapai cita-citanya yang tinggi, Tuhan akan memberikan mereka kekuatan untuk tidak lesu dan tidak lelah. Selalu saja ada tempat menyegarkan diri di dalam Tuhan. Sehingga ketika melangkah bersama Tuhan mencapai tempat yang tinggi, maka segala sesuatu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Anak-anakku, suatu ketika ada seorang anak muda, masih muda banget. Wajahnya kemerah-merahan. Profesinya itu adalah penggembala domba. Walaupun dia muda dan penggembala domba, dia pernah bertarung dengan singa. Dia pernah bertarung dengan serigala untuk apa? Menjaga domba-dombanya. Satu waktu ayahnya menyuruh dia untuk membawa makanan buat kakak-kakaknya yang sedang bertempur melawan bangsa lain. Waktu dia bawa makanan, dia cari kakak-kakaknya, tapi dia melihat kakak-kakaknya itu dalam keadaan takut. Mengapa dalam keadaan takut? Karena apa? Ternyata mereka sedang dipukul kalah oleh musuh. Dan musuhnya itu hanya satu orang. Tapi satu orang ini badannya besar, tinggi, dan memegang perlengkapan perang yang sangat dahsyat. Ayo, siapa dia? Dia adalah Daud yang siap untuk berhadapan dengan Goliat. Waktu kakak-kakaknya dan seluruh bangsa itu ketakutan, Daud bilang, aku akan maju. Terus banyak orang yang meremehkan dia. Bagaimana mungkin kau yang kecil itu bisa maju? Tapi Daud bilang apa? Daud bilang begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, yakni Goliat.
Waktu dengar itu, Raja Saul berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka pergi Daud. Dikasih pakai baju perang, penutup kepala perang, pedang. Dia rasa berat sekali, gak mungkin. Dia berkata, "Gak usahlah, aku hanya pakai ini aja, umban batu." Diambilnya batu, disiapkan pelepasnya. Maka pergilah dia berperang. Waktu bertemu dengan Goliat, Goliat menganggap remeh Daud. Tapi Daud bilang apa, anak-anakku? Dia bilang begini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan anak-anakku tahu sekalian, sekali pukul dengan umpan batu itu, maka matilah Goliat. Anak-anakku sekalian, Daud yang masih muda, dia mencapai perjalanannya yang tinggi. Banyak tantangan, dia dianggap remeh, dia harus melawan Goliat, tetapi dia tetap berlindung pada Allah, menanti-nantikan Allah, dan kemudian Allah membawa dia mencapai tempat yang tinggi, dan satu waktu akhirnya dia menjadi seorang raja. Tapi anak-anakku sekalian, ini yang Bapak katakan tadi di awal. Pencapaian-pencapaian tinggi tidak akan berguna kalau hidup kita bukan hidup bagi Allah dan sesama, tetapi hanya untuk diri kita sendiri. Nah, satu ketika di tahun 2016 ada seorang anak di negeri Belanda, umurnya sekitar 5 tahun. Namanya Tijen Kolsteren. Sulit ya? Tijen Kolsteren. Di tahun 2016 anak ini merasa tidak enak badan dan mual. Suhu badannya naik mencapai 41 derajat. Setelah ke dokter dan rumah sakit, ternyata Tijen ini divonis menderita kanker ganas di otaknya. Dokter mengatakan bahwa kemoterapi untuk orang kanker itu bisa dilakukan untuk memperpanjang usianya 1 atau 2 tahun. Orang tua Tijen tentu saja merasa sedih. Dan tentunya si Tijen itu tetap berharap dan kemudian dia tetap ceria. Wajahnya optimis akan hidupnya. Pada saat kemo yang pertama di rumah sakit, Tijen bertanya kepada dokter. Pertanyaannya begini, "Apakah banyak anak yang menderita seperti saya?" Dokter menjawab, "Iya, banyak. Di seluruh dunia ada saja anak-anak yang menderita seperti kamu. Tetapi tidak semua anak yang bisa ke dokter dan rumah sakit." Ketika mendengarkan itu timbul di hati dan pikirannya pertanyaan-pertanyaan. Dokter menjelaskan bahwa tidak setiap anak mempunyai orang tua yang kaya. Di negara-negara miskin banyak dari mereka yang menderita kanker kemudian menunggu kematiannya. Habis kemo, sampai di rumah, Tijen bilang kepada orang tuanya, "Papa, saya harus bekerja untuk mencari uang." Papanya bertanya, "Kenapa?" "Saya harus bekerja berhasil supaya saya bisa membantu anak-anak yang kena kanker otak." Waktu mendengarkan hal itu papanya tertawa, tapi juga terharu. Karena apa? Karena mendengar keinginan anaknya. Tetapi ayahnya tidak mempedulikan ucapan Tijen. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tijen, besoknya dia izin ke sekolah kepada ibunya. Dan kemudian waktu di sekolah dia membawa cat kuku, kuteks mamanya ya. Kemudian apa yang dia lakukan dengan cat kuku itu? Di kelas dia berusaha mencari dana dengan mengecat ke 10 teman-teman kelasnya. Dengan upah 1 euro. 1 euro itu sekitar 15.000. Kemudian hasilnya itu dimasukkan di kotak roti yang besar.
dengan harapan bahwa semua dananya itu nanti dia akan sumbangkan untuk anak-anak yang tidak mampu dan menderita kanker otak di negeri yang miskin lainnya. Ternyata teman-temannya menyukai aksi ini. Besoknya murid-murid dari kelas lain datang pun untuk meminta dicat kuku-kuku jari tangan mereka. Singkat cerita, atas usahanya mengumpulkan dana-dana di sekolahnya, dan ternyata makin didengar orang, makin populer. Orang tua Tijen menjadi sangat terharu. Suatu hari apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Membuat rumah kaca di depan rumahnya. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang datang ke rumah kecil mereka di rumah kaca itu, untuk apa? Mengecat kuku dengan kuteks. Karena ternyata TV di negeri Belanda itu mendengar aksi ini kemudian menyiarkan ke seluruh negeri. Sejak itu datanglah orang-orang berbagai kota, bahkan juga para artis anak-anakku untuk menyumbangkan uang donasi mereka dengan mengecat kuku. Bahkan ada yang dicat 1 jari aja dengan bayaran 100 euro. Ada yang 1000 euro, oh, besar sekali. Dan kemudian bulan berganti bulan, masuk pada bulan Mei 2017. Jumlah uang yang terkumpul sekitar 2.800.000 euro. Kalau dikalikan dengan 15.000 itu sekitar 42 miliar. Dan kemudian semua uang itu diserahkan ke Palang Merah Belanda atau seperti di Indonesia PMI. Hal ini sesuai dengan keinginan Tijen. Uang ini semuanya harus diberikan ke anak-anak miskin di seluruh dunia yang menderita kanker otak. Pada tanggal 8 Juli 2017 di pagi hari, Tijen Kolesteran meninggal dunia di rumahnya. Tijen mencapai usia 6 tahun, namun namanya dikenang orang sepanjang masa. Di Belanda, dengan usianya yang singkat, Tijen mampu membuat hidupnya berarti. Sekali lagi, hidup ini bukan seberapa banyak kita mencapai prestasi. Nilai yang bagus penting, penting. Prestasi yang tinggi penting, penting. Cita-cita yang tinggi penting, penting. Kita boleh mencapai mau jadi apa saja menjadi orang penting di negeri ini. Tetapi yang terpenting apa? Dengan prestasi itu, dengan cita-cita itu, apakah hidup kita berguna bagi Allah dan sesama? Anak-anakku ini yang harus kita pikirkan. Walaupun kalian masih kecil, nanti akan masuk SMP, kemudian masuk SMA kuliah, belajarlah dari Yesaya, belajarlah dari Daud, belajarlah dari Tijen anak kecil itu, bahwa ketika kita akan dibawa Allah, terbang tinggi seperti Raja Wali, kita harus tiap waktu menanti-nantikan Tuhan, berharap dalam kesetiaan. Ikatkan dirimu pada Allah setiap waktu. Maka Bapa percaya bahwa Tuhan akan membawamu terbang tinggi seperti Raja Wali. Melihat sasaran-sasaran hidup. Dan ketika engkau mencapai tempat yang tinggi, engkau berhasil dalam hidupmu, ingat. Apakah dengan cita-cita keberhasilan yang tinggi itu, engkau berguna bagi Allah dan sesama? Hari ini kita bersyukur untuk anak-anak kita yang kelas 6 akan dilepaskan. Tapi kita percaya bahwa mereka memulai langkah yang baru tiap hari untuk mencapai tempat yang lebih tinggi dengan belajar menanti-nantikan Tuhan, yakni berharap dalam kesetiaan. Maka anak-anak kita akan memperoleh kekuatan baru. Dia terbang tinggi, tidak lelah, tidak lesu. Tetapi dari semua itu yang terpenting nantinya, ketika mencapai tempat yang tinggi, apakah mereka akan hidup berguna seperti Tijen Kolesteran? Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat. Buat orang tua saya ucapkan selamat. Biarkan Tuhan akan memimpin hidupmu mencapai pencapaian yang tinggi bersama Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih, hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu kelas 6. Biarlah Tuhan akan membawa mereka mencapai pencapaian-pencapaian yang tinggi. Tetapi ketika mereka sampai pada puncak yang tinggi, ajar mereka berpikir bahwa dengan pencapaian ini, kiranya Tuhan memakai hidupku untuk menjadi berguna bagi banyak orang. Tuhan terima kasih atas teladan Yesaya, atas teladan Daud, atas kisah Tijen Kolestron. Kiranya ini akan menjadi bagian dalam hidup anak-anak-Mu, bahwa mereka termotivasi untuk bekerja giat tetapi berguna bagi Allah dan sesama. Berkati para orang tua ketika mendidik anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akan berhasil di suatu waktu bersama dengan Tuhan. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya dapat memberi semangat baru bagi para lulusan untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin, layaknya Raja Wali yang terbang di angkasa. Sekarang, mari kita memasuki prosesi acara pelepasan. Sebagai pembuka, kita akan mendengarkan kata sambutan secara berturut-turut oleh perwakilan yayasan dan kepala sekolah. Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama dengan Ibu Dona. Nah anak-anakku, kita sudah menjalani akan masa pandemi ini cukup lama sekali. Jadi terhitung sudah 1 tahun lewat. Anak-anakku, kalau kita sampai hari ini masih diberikan karunia kesehatan, itu satu kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Nah, Bu Dona punya satu catatan, sebetulnya pandemi ini tidak berlangsung pada tahun ini saja. Sebelum tahun 2020, pandemi juga sudah pernah terjadi. Nah, salah satu yang Bu Dona kutip itu adalah satu pandemi yang berlangsung di tahun 1346 sampai 1383. 7 tahun lamanya. Nah, pandemi itu disebut Black Death. Jadi kematian yang terjadi pada waktu itu 75 sampai 200 juta orang yang meninggal. Nah, tetapi kita jumlah masih belum seberapa. Tercatat di bulan Mei ini, seluruh dunia mencatat kematian ada 3.054 sekian. Nah, kemudian di Indonesia kematian terjadi 50.262. Nah, di India ketika terjadi ada ritual itu kematian mencapai 326.000 sekian. Indonesia meledak karena selesai Lebaran. Jadi semua berkumpul bersama-sama dengan keluarga masing-masing, akibatnya semakin parah coronanya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita selama 1 tahun berjuang untuk menyelesaikan studi kita. Jadi cukup lama, tetapi akhirnya kita telah mengakhiri dengan baik. Guru-guru berjuang juga bersama-sama dengan kalian. Demikian juga orang tua telah mendampingi kalian, berjuang juga. Semua mengalami kejenuhan, semua mengalami ketidaknyamanan, tetapi semuanya dapat berakhir dengan baik. Nah, anak-anakku yang dikasihi, ketika kalian nanti menyelesaikan akan tugas di sekolah Kalam Kudus, mungkin ada sebagian kalau di SD akan melanjutkan di SMP, yang SMP akan meninggalkan Kalam Kudus dan akan mencari sekolah lain, tetapi jangan patah semangat, tetap berjuang, karena perjalanan untuk menempuh pendidikan buat kalian masih panjang, supaya anak-anakku
setelah guru-guru melepaskan kalian, maka kalian akan menunaikan tugas untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Supaya kalian sukses, kalian akhirnya menjadi manusia yang berguna di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah negara Indonesia. Berkatilah akan bangsa Indonesia melalui kepandaian kalian masing-masing. Nah, akhir kata, Ibu Dona mewakili akan Sekolah Kalam Kudus yang ada di Orchid Park. Selamat buat anak-anakku, selamat juga berjuang untuk tahun yang berikutnya. Jadi anak-anak akan naik ke jenjang, disitulah kalian akan berjuang kembali. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku, Tuhan juga memberkati akan papa mama yang sudah mendampingi kalian, Tuhan juga memberkati akan guru-guru yang terus berjuang, sekalipun dengan jarak jauh, tetapi guru-guru dapat menyelesaikan dengan baik. Kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kita hari ini dan seterusnya. Amin. Salam sehat, salam damai Kristus buat kita semuanya. Semoga buat kita semua, dimanapun kita berada, kita dalam lingkupan darah Kristus, sehingga kita terus dalam keadaan sehat dan terbebas dari wabah yang sekarang melanda. Pada hari ini kita patut bersyukur, di mana dalam 1 tahun penuh anak didik kami kelas 6 SD Sekolah Kristen Kalam Kudus 1 Batam dapat melewati proses pembelajaran dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya kita melaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau berupa daring. Tapi semuanya itu patut kita syukuri. Kita bisa melewatinya dengan baik. Banyak tantangan, banyak hal yang kita alami. Terkhusus di masa pandemi sekarang ini, proses pembelajaran banyak hal yang tidak bisa terselesaikan dengan seperti pada tatap muka. Tapi semuanya itu berkat kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan, kita bisa lewati dengan baik. Buat anak didik kami semuanya, kelas 6 SD, Sekolah Kristen Kalam Kudus 1 Batam, kalian telah menyelesaikan proses pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Banyak hal yang telah kalian alami, mulai dari kalian di kelas 1 sampai dengan di kelas 6. Banyak hal yang kalian rasakan. Jadi untuk itu, untuk anak-anak didik kami, biarlah apa yang kalian alami di masa 6 tahun proses pendidikan yang kalian lewati menjadi sebuah proses pembelajaran terkhusus pada tahun ini, di mana kita harus menghadapi masa new era baru, new normal. Anak-anak semuanya, berapapun nilai, angka yang kalian peroleh di dalam pendidikan yang kalian sudah jalani, kita harus bersyukur. Itu adalah usaha yang kalian sudah berikan selama pendidikan yang kalian ikuti di Sekolah Kristen Kalam Kudus 1. Saya secara pribadi menyampaikan kepada anak didik kami semuanya, kemanapun pilihan jenjang pendidikan yang kalian tentukan, biarlah apa yang telah kalian pelajari di masa pendidikan sekolah dasar itu menjadi pedoman kalian untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Apa yang telah
kalian dapatkan di dalam masa pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus 1, biarlah itu menjadi sebuah pegangan kalian di dalam melangkah ke jenjang berikutnya. Kepada orang tua siswa kami mengucapkan terima kasih buat segala proses pembelajaran, kerjasama yang Bapak Ibu sudah berikan kepada kami, sehingga anak-anak ini bisa menyelesaikan proses pendidikannya di jenjang sekolah dasar dengan baik. Bapak Ibu semuanya, hal ini bisa terlewati itu bukan karena kami dari pihak sekolah atau guru, tapi karena kerja kita bersama. Bapak Ibu semuanya, kami menyerahkan kembali anak Bapak Ibu ke dalam tangan Bapak Ibu. Kiranya dalam kegiatan pelepasan ini bukan menjadi sebuah akhir buat kita, tetapi menjadi sebuah proses untuk lebih baik lagi kita, untuk melangkah ke arah yang ke depannya. Biarlah apa yang kita alami selama proses pembelajaran masa pendidikan anak-anak kita ini, mungkin di dalam proses pembelajaran orang tua, guru dengan semangat atau antusiasnya di dalam memberikan pembelajaran, banyak hal-hal mungkin yang tidak terlepas dari kekurangan. Kami meminta maaf. Kami hanya bertujuan agar anak-anak kita bisa memperoleh yang terbaik dan menjadi anak-anak yang memiliki prestasi di masa depannya nanti. Kepada orang tua siswa kami, hanya doa yang bisa kami berikan dan ucapan terima kasih yang kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa terus diberkati Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita bisa menjadi terus damai yang sejahtera daripada Tuhan melingkupi kita. Semoga di acara pelepasan kita hari ini menjadi sebuah momen yang sangat berharga dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian Melayu dari perwakilan siswi SD dan SMP sebagai bentuk dukungan bagi para lulusan. Mari kita saksikan bersama.
Kita akan mendengarkan pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik tahun 2021. Kepada Kepala Sekolah, kami persilahkan. Pengumuman lulusan terbaik tahun ajaran 2020-2021. Lulusan terbaik ketiga, Rafael Winata. Lulusan terbaik kedua, Vivian Anata. Lulusan terbaik pertama, Cheryl Lucrecia. Hadirin sekalian yang kami hormati, tibalah waktunya yang kita nantikan, pengalungan medali kelulusan siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus 1 Batam, angkatan ke-22 tahun ajaran 2020-2021. Ariel Kavot Cavalera Wasta. Ceria orangnya, mudah bergaul dan suka bernyanyi. Kembangkan terus talentanya. Arvin Antolin. Pandai matematika, cepat tanggap akan informasi, pemalu tapi sangat menyenangkan. Caitlin Brigita Caroline Torar. Simple orangnya, murah senyum, dan mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Charlene Sharon Winona Yohanes. Murah senyum, berbakat dalam fashion show, dan sedikit pemalu. Chasya Niki Julu Malau. Ramah dan simpel, walaupun sedikit pendiam, tapi mampu bergabung dengan teman-temannya dengan baik. Cheryl Lucrecia. Bertanggung jawab, pintar, dan sangat semangat jika guru memberi tugas.
Fernando Gavrila. Cool, murah senyum, dan selalu santai walau dalam keadaan terburu-buru. Helen selalu semangat dan pandai presentasi walau kadang kurang konsentrasi, tetapi tetap berusaha melakukan yang terbaik. Irene Elsie Rinaldi. Santai orangnya, melangkah pasti, pandai dalam bahasa Mandarin, dan sangat serius dalam belajar. Jesslyn Tio. Sangat semangat dalam belajar, pintar menari, dan tekun dalam pembelajaran. Joel Farel Nicholas Hasibuan. Sangat santai orangnya, mudah bergaul dan murah senyum. Joyce Angeline Eng. Ceria orangnya dan simpel. Sangat semangat dalam belajar dan harus dipertahankan. Jules Lim. Semangat dalam belajar dan murah senyum, sehingga banyak disenangi teman-temannya. Kennedy Zeriko Pasaribu. Agak pemalu tetapi tetap sportif. Tidak pernah ketinggalan pelajaran dan selalu serius. Louis Nelvin. Mudah bergaul dan selalu menjadi penyemangat bagi teman-temannya. Lynn Axelia. Serius, pintar, dan sangat kreatif dalam mengembangkan pengetahuannya. Michelle Whelan. Pendiam, namun selalu berusaha melakukan yang terbaik. Priscilia Apriliani Tambun. Orangnya sangat aktif, terkadang sangat grogi, tapi selalu berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Putri Yohana. Sangat pendiam dan selalu berusaha melakukan tugasnya dengan baik. Rafael Winata. Aktif, kompetitif, dan memiliki kemampuan pemimpin dengan baik. Rainer Krisandi Sagala. Selalu tersenyum dan aktif bertanya dalam pembelajaran. Roderick Wesley Ezekiel Siagian. Serius namun sedikit pemalu, selalu berusaha bergaul dengan teman-temannya. Salomo Alexanderson Hutagaol memiliki cita-cita menjadi seorang pendeta, serius dan selalu tanggap dalam tugas dan tanggung jawab. Selvi Gracia. Agak sedikit pemalu, namun mudah bergaul dan berbincang dengan teman-temannya. Vincent Kui Evander Sanpratama Dewangga. Sangat simpel dan selalu tersenyum, lincah dan selalu kompak dengan teman-temannya. Vivian Anata. Manis dan selalu optimis, selalu up to date dengan informasi baru, selalu berusaha mencetak prestasi. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan secara berturut-turut pesan dari komite sekolah dan ucapan terima kasih dari perwakilan orang tua lulusan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati di tempat ini. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami atas kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata untuk acara perpisahan anak-anak kita kelas 6 SD Kalam Kudus Orchid Park Batam. Yang terhormat Direktur Pelaksana Sekolah Kalam Kudus Orchid Park Batam yaitu Ibu Dona. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah SD Kalam Kudus Pak Erik. Yang kami hormati Dewan Guru SD Kalam Kudus Orchid Park Batam.
Dan yang terakhir yaitu anak-anak kami yang kami kasihi, yang kami banggakan, yaitu anak-anak kelas 6 yang akan melepaskan, menggantikan seragamnya dari yang putih merah menjadi putih biru. Izinkan saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata sebagai ucapan perpisahan mewakili Komite SD Kalam Kudus Orcipat Batam. Anak-anak kami yang kami kasihi, ini adalah kedua kali mungkin ya perpisahan yang dilakukan secara online. Ada rasa sedih pastinya, tapi kami berharap hal ini tidak mengurangi rasa semangat anak-anak kami untuk mencapai cita-citanya. 6 tahun sudah dididik di SD. Semoga bekal yang 6 tahun ini benar-benar dipergunakan sebagai bekal untuk ke level berikutnya. Banyak tantangan pastinya, apalagi dengan pandemi yang masih berkelanjutan. Kami berharap anak-anak kami tetap semangat dan anak-anak kami bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan. Ingat juga guru-guru kita di sini yang sudah bersusah payah ya dengan jerih lelah mereka mendidik anak-anak kami. Ya, segala ilmu yang sudah disampaikan, yang diberikan, biarlah itu sungguh-sungguh menjadi bekal yang baik untuk anak-anak kami. Kenanglah yang baik, buang yang jauh. Kebersamaan ini tidaklah sampai di sini. Ya, ada lagi nanti di tahap berikutnya. Semoga anak-anak kami kelas 6 ini tetap, sekali lagi kami mengucapkan, tetap semangat. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada orang tua khususnya kelas 6, di mana dalam kami bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama ini yang berkaitan dengan sekolah ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Maafkan kami jikalau ada banyak kekurangan dalam kami menyampaikan, mungkin dalam kami memberikan informasi, dalam kami melayani, dalam pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Biarlah kerjasama ini tetap kita pupuk, tetap ada dan bisa dibawa ke level berikutnya ketika bertemu dengan orang tua di SMP. Tentunya ada kerjasama yang baik di dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan nantinya. Terima kasih, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk anak-anak kami kelas 6, tetap semangat walaupun dalam keadaan yang sangat sulit saat ini, tapi biarlah ini menjadi pemicu terbaik bagi kita untuk lebih baik, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai harapan ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kalam Kudus 1 Batam, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kalam Kudus 1 Batam, yang kami hormati juga seluruh pegawai SD Kalam Kudus 1 Batam, yang kami hormati orang tua siswa dari SD Kalam Kudus 1 Batam, dan yang kami banggakan anak-anak kami yang berada di SD Kalam Kudus 1 Batam. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita yang senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan kita hingga saat hari ini, terlebih di dalam masa pandemi virus COVID-19 ini, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini, kita mengadakan acara dari perpisahan anak-anak kelas 6 SD Kalam Kudus 1 Batam yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar
dan akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Kita juga patut mengucapkan syukur kepada Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini, anak-anak kita masih bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik di sekolah SD Kalam Kudus 1 Batam yang kita cintai ini. Dan kami sebagai orang tua juga merasa bangga dan senang atas selesainya persekolahan anak-anak kami ini di sekolah SD Kalam Kudus 1 Batam. Semua ini bisa dicapai berkat dari bimbingan seluruh Bapak dan Ibu guru sekalian yang tidak lelah dalam membimbing dan mendidik anak kami setiap harinya, walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetapi anak-anak kami masih bisa menyelesaikan pendidikannya, walaupun banyak mungkin kesukaran yang dihadapi para pendidik dan anak-anak selama masa pandemi ini. Semua pola kehidupan kita, bahkan juga proses belajar mengajar dari anak-anak kita sudah berubah. Yang sebelumnya anak-anak kita belajar dengan proses belajar tatap muka langsung berubah menjadi pembelajaran secara online. Tapi kami melihat bagaimana kegigihan dan semangat dari Bapak Ibu guru di dalam menyampaikan materi kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menerima semua materi pelajaran yang diberikan dengan pemahaman yang baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sebagai perwakilan dari seluruh orang tua anak kelas 6 SD Kalam Kudus 1 Batam untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, dan juga semua pegawai yang ada di SD Kalam Kudus 1 Batam ini yang telah membina anak kami dengan tiada lelahnya dan juga dengan kerelaan hatinya, sehingga anak-anak kami bisa menyelesaikan pendidikannya di SD Kalam Kudus 1 Batam ini dengan baik. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang membalas semua kebaikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Perjalanan panjang anak-anak kami masih akan dilalui setelah menamatkan sekolahnya dari SD Kalam Kudus 1 Batam ini, untuk menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Masih banyak proses pembelajaran dan perjuangan yang akan mereka lakukan. Kami sebagai orang tua juga memohon kepada Bapak dan Ibu guru untuk kiranya juga mendoakan anak-anak kita, agar anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang berhasil, terlebih lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga biarlah anak-anak kita ini menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tuanya, dan juga menjadi kebanggaan bagi alma maternya SD Kalam Kudus 1 Batam. Semoga anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat banyak, dapat menjadi penerus bangsa yang baik di negara kita Indonesia ini, terlebih lagi menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini juga kami selaku orang tua dari anak-anak kelas 6 mewakili anak-anak kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru sekalian apabila di dalam masa proses belajar mengajar selama ini anak-anak kami banyak melakukan kesalahan, banyak mengecewakan mungkin hati Bapak dan Ibu guru, baik dari tutur kata, sikap dan perbuatan mereka. Sekali lagi kami sebagai orang tua memohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan juga biarlah kiranya Bapak dan Ibu guru, doa kami kepada Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu guru dapat selalu diberkati kesehatan dan tetap semangat di dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan dan mengajak kepada seluruh
orang tua dari anak-anak SD Kalam Kudus 1 Batam, apabila ada anak-anak kita yang ingin memasuki jenjang pendidikan TK ataupun SD, agar kiranya tidak ragu untuk mendaftarkan anak-anak kita di Sekolah Kalam Kudus 1 Batam, karena kita sudah melihat bagaimana pembinaan rohani dan juga proses mengajar-mengajar yang telah diberikan kepada anak-anak kita selama ini dengan begitu baiknya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang cerdas, dan biarlah anak-anak kita ini dapat mengikuti jejak kakak-kakak kelasnya yang telah terlebih dahulu menamatkan sekolahnya di SD Kalam Kudus 1 Batam. Sebelum saya menutup kata sambutan ini, saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesilapan dalam penyampaian kata-kata saya ataupun hal-hal yang mungkin saya lupakan atau luput untuk saya sampaikan pada saat ini. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada SD Kalam Kudus 1 Batam. Semoga SD Kalam Kudus 1 Batam semakin bagus, sehingga dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Dan juga semoga Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, menyertai Bapak dan Ibu guru dan seluruh pegawai yang ada di SD Kalam Kudus 1 Batam. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pesan kepada para lulusan. Sekarang mari kita saksikan bersama sebuah persembahan dari para lulusan kepada guru dan orang tua. Berdiri aku di sini, menatap pusaran-pusaran penuh harapan. Siapa yang memegang tanganku, menggandengku, dan menguatkan kakiku? Tutur nasihatmu menyirami asaku. Bangkit, bangkit jiwaku. Kakiku kau kokohkan, asaku kau bajakan. Tanganku kau kuatkan, mataku kau tajamkan. Telingaku kau jernihkan, budi pengertiku kau luhurkan. Dan imanku kau tebakan. Bapak, Ibu guru, malaikat yang selalu hadir dalam langkahku, yang akan terbungkus di dalam kenangan abadi yang terindah dalam hidup ini. Tak embun jatuh di keringan jiwa, guru-guru yang mengajarku membaca, yang membawaku menuju penuh cakrawala ilmu. Guru-guru yang mengajarku membawaku ke penuh masa depan. Sekolah ini menjadi ladang berkat yang bertaburan hikmat bagi anak-anakmu ini, penentu nasib negeri ini. Sebenarnya kami mengingatmu sampai selama-lamanya. Di tempat ini yang bertaburan hikmat bagi anak-anakmu ini yang akan menuju ke penuh kesuksesan. Dengarlah teriakan kami, bukan sekedar seorang pemandu sorak. Dengarlah tepuk riuh kami, bukan sekedar seorang penonton. Ingatlah kami untuk menuju ke masa depan. Bungkuslah kami ke dalam doamu. Bagi kami masih membutuhkan tuntunan dirimu. Walaupun hal ini akan menjauh. Kawan dengarlah
itulah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak tuh bibir balapan. Aja daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry. Mending happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Shalom untuk anak-anak ibu semua. Hampir 1 tahun penuh atau bahkan lebih, COVID sudah terjadi di kota kita dan juga seluruh Indonesia. Dan pada saat COVID terjadi, kita melakukan pembelajaran daring jarak jauh dari rumah kita masing-masing. Tapi ibu yakin dan percaya, melalui pembelajaran daring yang kita lakukan, semua anak-anak ibu dan bahkan setiap anak-anak ibu mempunyai semangat untuk mengikuti pelajaran apapun. Dan ibu harapkan setelah melalui proses pembelajaran daring di kelas 5 dan 6, semoga nanti di tingkat yang paling atas, yaitu di SMP, anak-anak ibu tetap bersemangat dan tetap menjaga kesehatan, melaksanakan protokol yang dilakukan dimanapun nanti anak-anak ibu berada. Dan ibu tetap berdoa untuk semua anak-anak ibu
semoga nanti di tingkat atas, yaitu pembelajaran SMP, prestasi semakin ditingkatkan. Jangan merasa putus asa atau apapun juga dalam menghadapi COVID ini. Mari kita sama-sama melalui semangat yang kamu punyai, COVID ini bisa kita lalui bersama. Dan ibu juga mengharapkan, dan mungkin juga anak-anak ibu semuanya mengharapkan, dan kita berdoa semoga COVID yang sedang terjadi sekarang bisa cepat berlalu, dan kerinduan kita untuk bertatap muka, belajar bersama di sekolah yang dituju oleh anak-anak ibu semuanya bisa terlaksana untuk hari-hari ke depan. Dan pada saat ini hanya ini yang ibu bisa sampaikan, dan tak lupa juga ibu tetap berdoa untuk semua anak-anak ibu, semoga tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat menjalani pembelajaran melalui pembelajaran daring jarak jauh dari rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mereka telah sampai di titik ini berkat dukungan guru dan orang tua. Dan dengan penuh rasa syukur, mereka akan menyampaikan kesan dan ucapan terima kasih kepada guru dan orang tua yang disampaikan oleh perwakilan lulusan. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada saat ini saya akan memberikan pesan dan kesan saya selama sekolah di sini. Banyak suka dan duka selama sekolah di sini. Dan yang terakhir pada masa COVID-19 ini. Kita sudah jarang berjumpa. Semoga COVID segera berlalu. Dan semoga kita dijauhkan dari segala penyakit. Dan tetaplah mengikuti pembelajaran dimanapun nanti kita berada. Dan untuk Bapak Ibu guru yang telah mengajar kami ucapkan terima kasih. Jasamu tidak bisa kami balas, biarlah lewat karya dan cita-cita kami. Semua muridmu ini bisa menjadi anak yang akan berguna di masa yang akan datang. Hanya ini yang bisa saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan ibu kepada semua anak-anak ibu. Nanti dimanapun kalian semua berada, di tempat yang berbeda, kami semua Bapak Ibu guru yang berada di Sekolah Kristen Kalam Kudus tetap mendoakan kalian semua. Semoga semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada semua orang, teristimewa kepada guru, orang tua, dan khususnya kepada Tuhan. Jadilah pengukir prestasi di tempat kamu yang baru berada, yang baik, yang terbaik, dan yang paling baik, sehingga kamu bisa menempatkan diri mengukir prestasi untuk membanggakan semua orang yang berada di sekitarmu. Dan selama 6 tahun kamu berada di Kalam Kudus, semua guru sudah mendidik kamu, memberikan yang terbaik untuk seluruh anak-anak kami. Dan pada saat ini pelepasan yang sudah
dilakukan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus, terkhusus dari guru-gurumu, biarlah kiranya kamu semuanya, anak-anak kami, menjadi anak-anak yang berprestasi. Demikian pesan dan kesan yang boleh Ibu sampaikan pada saat ini. Sekali lagi, semua gurumu yang ada di Kalam Kudus tetap mendoakan anak-anak kami. Terima kasih. Mari kita tutup seluruh rangkaian acara kita hari ini dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah memberkati acara pelepasan kami pada hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bekerja untuk setiap kami yang mengambil tugas dan pelayanan di tempat ini pada saat ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang hari-hari ke depan sudah berada di tempat lain, bukan lagi di Sekolah Kristen Kalam Kudus ini Tuhan, walaupun ada sebagian besar anak kami masih melanjutkan sekolah di SMP Kalam Kudus ini. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka Tuhan, dimanapun nanti mereka berada. Supaya anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut kepada Tuhan, dan mau mendengarkan perkataan dari setiap guru maupun orang tua yang mendidik mereka Tuhan. Dan tetap kami berdoa untuk setiap kami guru-guru yang berada di Kalam Kudus ini Tuhan. Karena kami sudah memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak kami Tuhan. Biarlah kiranya dalam melanjutkan pendidikan mereka di sekolah yang baru, yaitu tingkat SMP Tuhan, semakin baik lagi. Dan tetap kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap orang tua dari anak-anak kami ini Tuhan, bila ada pergumulan di dalam hidup mereka, baik dalam apapun Tuhan, kiranya mereka tetap bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan kami bersyukur Tuhan sudah bisa menyelesaikan acara ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan setiap kami, bahkan anak-anak kami atau ada orang tua yang mengikuti acara ini Tuhan, bisa menjadi saluran berkat untuk acara pada saat ini. Dan kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami. Hapuskan dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat dari-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.